Cerita dimulai dengan pemandangan sebuah kota pasca apokalips yang namanya Terminal City di tahun 2025. Di kota itu, ada seorang tentara yang bernama Kyle yang mantau pergerakan para zombie. Sementara itu, ada 3 orang bos dari perusahaan senjata yang namanya Cyclops. Di tempat itu, mereka lagi bahas strategi buat naikin penjualan produk mereka dan mereka niatnya mau bikin produk selain senjata. Di dunia yang udah penuh dengan zombie seperti sekarang, mereka kemudian punya ide yang mereka yakin bakal bisa bikin mereka dapat duit banyak, yaitu nyiptain vaksin buat virus zombinya. Tiba-tiba, Sekretaris Bu Gloria nge-break obrolan mereka dan ngasih tahu kalau ada email dari ilmuwan yang bernama Tara. Tara dikirim ke Terminal City buat nyiptain vaksin itu. Di emailnya, Tara bilang, kemungkinan mereka udah nemuin formulanya, tapi keadaan di sana udah gawat banget, jadi dia harus cepet-cepet diselamatin. Di tempat lain, ada seorang anak muda putus asa yang bernama Norton. Pas lagi asik main game, tiba-tiba dia didatengin 2 agen yang bilang kalau dia terpilih buat jadi anggota Death Trigger, dengan bayaran yang bikin ngiler tentunya. Sementara itu, di sebuah arena MMA, ada seorang cewek yang bernama Samantha sedang bertarung dan berhasil ngalahin lawannya. Tapi setelah selesai bertarung, promotornya malah nggak mau ngasih bayarannya, sehingga Samantha langsung hajar promotor itu dan ngambil duitnya dan kemudian kabur. Namun ketika berada di luar, dia kemudian dihadang oleh agen yang mau ngerekrutnya dengan iming-iming kalau mereka bisa hapus semua catatan kriminalnya. Perekrutan berlanjut ke seorang gamer yang namanya Chen di rumahnya, dan sebelum nawarin bayarannya, Chen ternyata langsung setuju. Di tempat lain, ada seorang anak muda yang bernama Gerald yang sedang dikejar 2 preman. Ternyata dia barusan nyolong obat buat ibunya dari 2 preman itu. Pas dia hampir dihabisin, tiba-tiba muncul agen yang datang buat ngerekrutnya. Perekrutan masih lanjut ke seorang cewek putus asa yang bernama Naomi. Gak lama kemudian, kelima anak muda itu dibawa ke markas rahasia CSU. Dan setelah mereka semua ngumpul, mereka di-briefing sama Jenderal Conlan yang jadi komandan di markas itu. Jenderal bilang kalau mereka bakal dilatih sama Kapten Kyle dan Kapten Rockstock. Pas perkenalan senjata, ada salah satu anggota yang dengan sombongnya bilang kalau dia adalah juara menembak terbaik di Texas. Dengar itu, Kyle bilang kalau yang bakal mereka hadapi itu adalah zombie dan bukannya boneka yang cuma diem doang kalau ditembak. Letnan Marchetti kemudian bilang kalau sampai kena gigitan zombie, langkah pertama yang bisa dilakuin adalah motong bagian yang tergigit sebelum infeksinya nyebar. Acara pun dilanjut dengan latihan nembak. Kyle kemudian nyuruh anggota yang sok jago tadi buat nunjukin skill menembaknya. Tapi pas salah satu zombie dilepas dan bergerak ke arahnya, dia jadi ketakutan dan gak sengaja jatuhin senjatanya yang kemudian nembak ke kepalanya sendiri. Malam harinya, Kyle kemudian nyuruh Naomi buat nunjukin skill berpedangnya. Namun pas ngelihat terlalu banyak gerakan gak penting yang bisa bikin dia diserang zombie, Kyle kemudian nunjukin contoh gerakan simple tapi mematikan. Dan ketika tiba giliran Eric, dia nunjukin skill bertarung yang lumayan, namun dia ngelakuin kesalahan fatal karena semua serangan tadi gak bikin zombinya mati, sehingga dia pun kena gigit di tangannya dan akhirnya tangannya harus dipotong. Letnan Martinov kemudian nunjukin cara bertarung pas lagi dikepung zombie. Dengan skill bertarungnya, dia bisa ngehabisin semua zombie itu dengan cukup cepat. Kyle juga nunjukin salah satu senjatanya berupa granat yang sangat berbahaya, sehingga mereka diminta buat hati-hati kalau pakai granat itu. Dan setelah serangkaian latihan yang cukup melelahkan, mereka refreshing di bar yang disediain buat militer. Tapi pas lagi santai, tiba-tiba ada tentara yang datang dan bilang kalau bar itu cuma buat tentara doang. Norton yang dengar itu kemudian bilang kalau mereka juga tentara beneran. Tapi tentara itu kemudian bilang kalau mereka bukan tentara, karena Death Trigger artinya adalah tim yang dibikin dari orang-orang yang udah dianggap mati dan nggak punya harapan hidup. Alias, itu adalah misi bunuh diri. Dengar itu, Samantha jadi marah, namun sebelum terjadi perkelahian, muncullah Kyle yang datang dan nyuruh mereka balik ke markas. Kyle kemudian ngejelasin ke tentara tadi kalau sekarang musuh mereka udah bukan manusia lagi melainkan zombie. Dan itulah alasan pemerintah bikin game, yaitu buat nyari anak-anak muda berbakat yang bisa nyelesain misi-misi berbahaya di game. Karena banyak para tentara yang nggak mau kalau disuruh ngelawan zombie. Sementara itu, di dalam Cyclops Lab yang ada di Terminal Island, Tara kemudian ngirim email dan bilang kalau semua orang di sini udah mati dan kalau nggak ada yang jemput dia secepatnya, mungkin dia bakal mengalami nasib yang sama. Balik lagi ke markas CSU, kelima anak muda itu di-briefing lagi sama Jenderal Conlan yang bilang kalau ada misi berbahaya yang harus mereka selesaikan, yaitu nyelamatin para ilmuwan yang lagi nyari serum dan terjebak di Terminal Island. Conlan juga bilang kalau salah satu ilmuwannya adalah anaknya, jadi dia merintahin Kyle buat mimpin tim itu dan bawa anaknya pulang dengan selamat.
Mereka pun segera berangkat, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di Terminal Island. Rockstock bilang agar jangan nembak biar nggak mancing zombie-zombie datang. Namun, pas waktu dalam perjalanan, tiba-tiba Chen nembak sesuatu yang nggak jelas, dan itu bikin zombie-zombie datang ke arah mereka. Karena jumlahnya makin banyak, mereka mutusin buat kabur, dan sampai akhirnya tiba di lab Cyclops. Tapi zombie-zombie berhasil buka pintunya dan ikutan masuk. Dan karena tembakan anak-anak muda itu nggak ada yang tepat sasaran, Kyle kemudian nyuruh mereka semua buat naik. Namun Norton ketinggalan, sehingga Rockstock kemudian ngebantuin dia, dan akhirnya Norton selamat. Tapi sayangnya, Rockstock tiba-tiba diserang sama zombie yang muncul dari belakang. Kyle yang nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian mutusin buat ninggalin dia. Di lantai atas, Chen bilang kalau dia dapat sinyal dari salah satu ruangan, sehingga mereka bergegas menuju ke sana. Di ruangan itu, mereka ketemu sama pemimpin ilmuannya yang bernama Dr. Adler yang sekarang udah jadi zombie. Tiba-tiba, Tara muncul dari tempat persembunyiannya dan dia bilang kalau udah nggak ada orang lain yang selamat. Tara meminta mereka buat nyelamatin dia karena Tara punya info penting tentang hasil riset mereka selama ini. Kyle kemudian merintahin Chen buat cari jalan keluar dari gedung itu. Beberapa saat kemudian, di dalam perjalanan, mereka ketemu sama Subjek 0. Seekor zombie putih yang bentuknya buruk banget dan tahan tembak, meskipun dia nggak kebal peluru. Chen yang nyoba beraniin diri buat ngedeket sambil nembakin, namun nahasnya dia malah tewas diserang Subjek 0. Samantha kemudian nyoba bantuin, tapi dia malah terlempar dan bikin kakinya patah karena kehantam tiang. Kyle pun nyuruh semua orang buat cepet-cepet kabur dan nyoba manggil-manggil Samantha. Namun karena dia nggak bisa gerak lagi, Kyle kemudian ngasih granat ke Samantha buat ngebunuh Subjek 0. Setelah terjadi ledakan, Geralt ngotot kalau Samantha masih hidup, kemudian nyoba kembali ke dalam, tapi dia justru malah langsung diserang sama zombie lain yang mulai berdatangan. Malam pun tiba, sehingga mereka cari tempat buat istirahat terlebih dahulu. Di tempat itu, Kyle ngubungin Jenderal Conlan buat bilang kalau misi udah selesai dan minta dijemput. Namun Jenderal Conlan ternyata lagi diancam sama Gloria dan nyuruh dia bilang kalau nggak ada penjemputan, sehingga mereka harus keluar sendiri. Dan setelah nutup teleponnya, Conlan langsung dibunuh. Beberapa saat kemudian, ada salah satu anggota tim yang nerima pesan dari Gloria yang isinya nyuruh dia buat ninggalin lab dan bawa paketnya, tapi tidak diketahui siapakah orang itu. Tara yang dengar kalau ayahnya nggak mau ngirim tim penjemput, kemudian nanya ke Kyle, tapi Kyle sendiri juga nggak tahu alasannya. Tiba-tiba, Norton ngelihat tembakan suar dari kejauhan, dan ngelihat itu, Kyle mutusin buat pergi ke tempat itu. Tapi pas mereka lagi nyari sesuatu yang bisa dipakai buat perbekalan, ternyata mereka malah nemuin zombie-zombie yang terikat. Gak lama kemudian, muncul dua orang cewek pemburu zombie yang bernama Nika dan Lika yang nyuruh mereka buat pergi dari tempat itu. Kyle langsung nolak dan minta si pemburu zombie itu buat nganterin mereka keluar dari pulau itu. Atau kalau enggak, mereka bisa saling bunuh-bunuhan sekarang juga. Besok paginya, mereka lanjutin perjalanan ke arah tembakan suar yang mereka lihat semalam. Dan ternyata, tempat itu adalah sebuah gereja. Di dalam gereja itu, ada seorang pastor yang bernama Father Julian yang minta tolong kepada Kyle buat nyelamatin mereka. Namun jumlah survivor itu cukup banyak, sehingga Kyle kemudian bilang kalau dia mau pinjam mobilnya dulu dan bakal balik buat jemput mereka. Kyle dan Norton kemudian ngecek mobil itu, sementara yang lain bersiap-siap di dalam gereja. Namun pas mereka berdua masih sibuk benerin mobil yang mogok, tiba-tiba kita ditunjukkan sama pengkhianat yang nerima pesan dari Gloria tadi, dan orang itu adalah Letnan Martinov yang kemudian nodongin senjata ke mereka semua dan meminta data penelitian yang dibawa sama Tara. Beberapa saat kemudian, Kyle dan Norton akhirnya berhasil nyalain mobil itu pas zombie-zombie mulai berdatangan. Tapi pas mereka masuk ke gereja, Kyle langsung diserang sama Martinov. Pertarungan ini bikin zombie-zombie kemudian masuk ke gereja dan ngegigit Kyle. Untungnya, Kyle berhasil ngebunuh semua zombinya dan juga ngalahin Martinov. Kyle kemudian periksa luka gigitannya, dan Marchetti kemudian ngelihat Kyle nyuntikkan sesuatu yang ternyata itu adalah vaksin prototipe yang bersifat sementara, jadi dia harus pakai secara teratur. Kyle kemudian ngasih lihat Marchetti kalau sebenarnya dia juga udah kegigit sebelumnya, tapi dengan vaksin itu dia bisa menekan virusnya. Namun sayangnya dia cuma punya satu dosis lagi yang tersisa. Kyle kemudian interogasi Martinov, yang akhirnya ngasih tahu kalau perusahaan Cyclops mau ngambil data itu dari Jenderal Conlan, karena mereka mau nguasain perdagangan vaksin yang bakal dibuat. Martinov juga bilang kalau dia nggak segera ngubungin Gloria, maka tempat itu bakal dihancurin. Namun Kyle tetap nyita HP-nya dan nyuruh Norton dan Marchetti buat ngikat Martinov di sebuah ruangan. Sebelum pergi, Kyle nanya ke Father Julian apakah mereka bisa bertahan sampai dia kembali. Dan Father Julian kemudian nunjukin kalau dia juga bisa pakai senjata.
Ngeliat itu, Kyle dan kelompoknya kemudian langsung pergi menggunakan mobil sambil nembakin semua zombie yang nyoba nyerang mereka. Namun pasca kepergian mereka, Martinov kemudian bilang kalau semua ini cuma salah paham doang dan meminta tolong kepada Father Julian buat ngelepasin dia. Tapi begitu Martinov udah bebas, dia pun langsung bunuh Father Julian. Sementara itu, Gloria yang gak dapat kabar dari Martinov kemudian ngasih perintah ke pihak militer agar segera ngancurin kota itu. Soalnya kalau data penelitian itu nggak berhasil dia dapetin, maka nggak ada siapapun yang boleh dapetin. Karena kalau ada orang yang bisa nyembuhin virus zombie, maka penjualan senjata mereka bakal menurun. Beberapa saat kemudian, pas Kyle sedang di perjalanan, mobil mereka malah kehabisan bensin, sehingga mereka harus jalan kaki. Namun ketika mereka mau menuju ke sebuah gedung, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerang. Mereka pun langsung lawan semua zombie-zombie itu, tapi karena jumlahnya banyak banget, Kyle merintahin buat mundur. Namun, Norton dan Naomi kepisah sama timnya. Kyle minta anggota yang tersisa buat masuk ke dalam gedung, sementara dia bakal nyari Norton dan Naomi dulu. Gak lama kemudian, ada sebuah pesan yang masuk lagi di HP Martinov, yang isinya nyuruh ketemu tim yang lainnya, yang artinya Martinov gak sendirian dan masih punya teman pengkhianat lainnya. Sementara itu di dalam gedung, Nika dan Lika nodongin senjata ke Tara buat nyerahin datanya. Tapi untungnya Kyle muncul dan langsung bunuh kedua cewek itu karena mereka berdua adalah teman Martinov yang ada di dalam pesan tadi. Di tempat lain, Norton dan Naomi yang terpisah tadi masih berjalan menuju ke timnya. Namun tiba-tiba muncul zombie yang gigit Naomi. Dan sadar dengan nasibnya, Naomi pun langsung ambil granat buat ngeledakin diri bareng zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, Kyle yang merasa kalau tindakan Jenderal Conlan ada yang aneh, dan Tara kemudian mikir kalau mungkin semua ini merupakan perbuatan Gloria. Dan ketika mereka masih berspekulasi, mereka baru sadar kalau Marchetti udah nggak ada. Mereka pun langsung nyari Marchetti, dan Kyle kemudian nemuin dia di sebuah bangunan dengan keadaan luka parah di lehernya. Pas Kyle mau meriksa, tiba-tiba dia diserang sama Martinov, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu berlangsung cukup sengit, namun Kyle ternyata kewalahan melawannya. Dan ketika Martinov mau ngabisin Kyle, untungnya muncul Tara yang langsung nembakin Martinov. Martinov masih belum tewas, tapi nyawanya nggak bertahan lama, karena muncul zombie-zombie yang langsung gigitin dia rame-rame. Beberapa saat kemudian, Kyle kembali nyuntikkan vaksin terakhirnya dan bilang ke Tara kalau dia nggak bakal ikut keluar dari kota itu. Tiba-tiba muncul Norton yang datang sambil dikejar gerombolan zombie, sehingga mereka pun kembali melarikan diri. Nggak lama kemudian, mereka udah nyampe di perbatasan. Namun pemandangan di sana cukup mengerikan karena terlihat banyak banget zombie-zombie yang berkeliaran. Dan bukan cuma itu doang masalahnya, karena kalaupun mereka berhasil nerobos gerombolan zombie-zombie itu, mereka masih harus berhadapan dengan peluru para tentara yang berjaga, karena para tentara itu biasanya langsung nembakin siapapun yang mendekat. Tapi karena mereka udah nggak punya pilihan lain lagi, mereka pun tetap nekat buat nerobos zombie-zombie itu. Mereka nembakin semua zombie-zombie di sepanjang tempat itu, dan ternyata mereka nggak sanggup dan sekarang udah terkepung dengan zombie-zombie itu. Tapi ketika ada tentara yang berjaga ngelihat mereka bertiga, dia pun merintahin pesawat tempur buat melintas di atas gerombolan zombie-zombie itu, bikin perhatian para zombie teralihkan, sehingga mereka bertiga bisa kabur menuju ke tempat aman. Kyle kemudian ngejelasin kalau mereka adalah tim yang dikirim buat nyelamatin ilmuwan yang terjebak, namun tentara itu bilang kalau mereka nggak pernah dengar ada tim seperti itu. Sehingga udah jelas kalau Gloria memang merekayasa semua misi itu. Terlepas dari semua itu, mereka bertiga akhirnya selamat, tapi Kyle nggak ikut pergi karena dia harus nepatin janjinya buat nyelamatin orang-orang di gereja tadi. Dia pun balik ke gereja, namun ketika udah nyampe tempat itu, ternyata mereka semua udah jadi zombie, sehingga Kyle pun ngebunuh semua zombie-zombie itu. Tapi kemudian terjadi plot twist yang cukup mengejutkan. Karena ternyata semua kejadian di film ini adalah virtual game yang dimainkan oleh Norton dan semua teman-temannya. Game itu berjudul Death Trigger, yang merupakan game yang dirilis oleh perusahaan Cyclops yang dipimpin oleh Gloria. Dan 2 minggu pasca kejadian itu, Gloria kemudian nyebarin wabah virus zombie yang akan membuat perusahaan senjatanya bakal kebanjiran pesanan. Cerita dimulai di pulau terpencil yang penduduknya tiba-tiba kena wabah flu yang nular banget. Rumah sakit penuh sesak dan para dokternya juga pada bingung mau ngapain. Suatu ketika, ada preman yang bernama Sakuta yang entah gimana caranya dapetin obat ajaib. Orang-orang yang udah kena virus ngerasain efek luar biasa setelah minum obat itu, sehingga Sakuta dapat duit banyak. Namun, nahasnya,
Dia sendiri kemudian ketularan virus flu juga, sehingga dia pun buru-buru nyuntik obat itu, nggak tahu kalau ada efek samping yang mengerikan kalau obat itu dicampur sama virusnya. Nggak lama kemudian setelah disuntik, Sakuta mulutnya berbusa dan ambruk di sofa. Pacarnya panik banget, sehingga dia langsung nelpon satu-satunya dokter yang ada di pulau itu yang bernama Shigeru. Tapi sayangnya mereka udah telat. Ngelihat pacarnya mati, si cewek pun langsung nangis. Namun tiba-tiba, Sakuta kemudian berubah menjadi zombie dan nyerang Shigeru. Ceweknya ngambil tongkat kayu dan mukul si zombie sampai pingsan. Dan ketika mereka ngira kalau masalahnya udah selesai, si zombie itu bangun lagi dan langsung gigit si cewek. Dengan ketakutan, Shigeru langsung kabur dengan naik sepeda, berusaha mati-matian buat lolos. Dia hampir ketangkep sama zombinya, tapi untungnya Shigeru kemudian ketemu dengan Pak Polisi tua. Dia langsung nyuruh polisinya nembak zombie yang mengejar dia, namun polisinya nggak percaya. Dan ketika dia noleh, semuanya udah telat. Polisinya dan orang-orang yang lagi lewat langsung diserang sama zombie-zombie itu. Shigeru yang nggak bisa apa-apa, cuman bisa terus ngebut pakai sepedanya. Malamnya, ada dua cewek yang bernama Seira dan Hinata yang sedang diinterogasi di kantor polisi. Tiba-tiba, Shigeru datang ke kantor polisi pakai sepedanya sambil dikejar sama Pak Polisi tua tadi yang udah jadi zombie. Sebelum sempat ngejelasin, zombinya langsung nyerang. Shigeru berhasil dorong zombinya dan nyuruh polisi lain yang bernama Uchida buat nembak. Namun suara tembakannya malah narik lebih banyak zombie yang langsung nyerang semua orang di situ. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya, penduduk yang lain gak seberuntung itu. Ada seorang perawat di rumah sakit yang mengira kalau yang mengetuk pintu di depan adalah Shigeru. Tapi pas dibuka, ternyata itu adalah gerombolan zombie. Zombie-zombie itu pun nerobos masuk dan gigit si perawat itu. Sementara itu, seluruh pulau kecil itu udah jadi kayak rumah jagal buat zombie-zombie. Hanya dalam waktu semalam, kebanyakan penduduk udah berubah jadi mayat hidup. Setelah semalaman dikejar-kejar zombie, Shigeru dan kelompoknya akhirnya nemu tempat berlindung yang kayaknya aman. Namun selama perjalanan mereka, cewek yang bernama Hinata kepisah dari rombongan. Sahabatnya yang bernama Seira mau nyelamatin dia, tapi Shigeru ngelarang keras karena di luar banyak banget zombinya. Mereka berdebat sampai akhirnya ngebangunin Shirakawa yang dari tadi tidur pules di dalam rumah dan gak tahu apa-apa soal kejadian di luar. Tiba-tiba, ada suara di luar yang narik perhatian semua zombie dan ninggalin mereka. Namun Shigeru sadar kalau ada yang beda dengan zombie-zombie itu, karena Sakuta yang pertama kali jadi zombie karena suntikan tadi jalannya cepet banget. Sementara zombie yang tercipta karena gigitan, jalannya lambat banget. Kebanyakan zombie di pulau ini termasuk yang lambat. Sementara itu, Seira tetap nekat mau nyelamatin Hinata, sehingga mereka kemudian mutusin buat pergi bareng-bareng. Di saat yang sama, orang tua Hinata yang bernama Takashi dan Sakura khawatir dengan nasib anaknya, nyampe di pulau itu bareng dua temennya. Pas masuk desa, mereka ngelihat ada nenek-nenek yang aneh. Mereka nggak sadar kalau nenek-nenek itu udah jadi zombie dan langsung nyerang Hiroya. Kiyama nyoba nyelamatin dengan nonjok zombinya, tapi ternyata nggak mempan. Untungnya, kelompoknya Shigeru ngelihat mereka dan Uchida langsung nembak mati zombinya. Namun suara tembakan itu malah narik perhatian segerombolan zombie, bikin mereka harus ngumpet di rumah terdekat. Uchida kemudian nyoba nelpon polisi di luar pulau buat minta bantuan, namun dia justru dikira sedang bercanda. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka harus mikirin cara buat nerobos kepungan zombie-zombie itu. Di sisi lain pulau kecil ini, segerombolan gangster juga udah nyampe, dan mereka berniat nyari Sakuta. Karena Sakuta ternyata adalah anggota geng mereka, dan obat yang dia jual itu adalah hasil colongan dari gengnya. Mereka berniat mau ngasih pelajaran ke Sakuta, namun mereka malah disambut sama zombie yang nyerang mobil mereka. Awalnya mereka ngira kalau itu cuma prank doang, tapi pas mereka keluar, mereka ngelihat cewek yang ketabrak tadi masih hidup dan terlihat udah nggak waras. Ketua gengnya yang bernama Tamachi langsung nembakin zombinya berkali-kali sampai zombinya akhirnya tumbang. Pas mereka lagi nyoba ngerti apa yang terjadi, mereka malah ngelihat banyak banget zombie keluar dari bus yang kecelakaan. Mereka langsung pada ambil senjata buat nembakin, namun ternyata pelurunya nggak mempan. Mereka pun mutusin buat kabur, tapi tiba-tiba ada zombie nyerang Joe. Sebelum dia bisa masuk mobil, Joe dikeroyok sama beberapa zombie. Tapi untungnya, dia masih bisa lolos dari serangan zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, Joe nyoba istirahat sejenak, sampai tiba-tiba muncul zombie yang nyoba nyerang, tapi Joe langsung pakai goloknya buat ngebunuh si zombie dengan begitu mudahnya. Namun pas Joe ketemu sama zombie cewek, dia malah gendong zombinya masuk ke dalam rumah karena dia mau berbuat aneh-aneh sama si zombie cewek. Tapi nggak lama kemudian, dia ngelihat ada survivor yang lagi dikejar sama zombie Sakuta, sehingga Joe langsung bunuh zombinya dan berhasil nyelamatin survivor itu.
Joe pun kembali mau lanjutin buat main-main sama si zombie cewek tadi, namun dia malah digigit sama si zombie cewek. Dan akhirnya muncul lebih banyak zombie lagi yang nyerbu masuk dan langsung nyerang mereka berdua. Di sisi lain, Tamachi dan anak buahnya berhasil dapetin truk baru pas lagi kabur. Mereka berencana mau ke pelabuhan buat kabur dari pulau itu. Sementara itu, kelompok Shigeru yang kejebak di dalam rumah sekarang mulai nyusun rencana. Mereka ngumpulin semua senjata yang ada dan dengan gagah berani ngadepin gerombolan zombie-zombie di luar. Dengan senjata lengkap, mereka berhasil ngalahin zombie-zombie itu dengan cukup mudah. Namun suara tembakan mereka malah narik lebih banyak zombie, dan karena kalah jumlah, mereka pun terpaksa mundur. Tapi Takashi dan Sakura malah kepisah dari kelompoknya. Pas lagi lari, pasangan itu ngelihat sosok yang mereka kenal, dan itu adalah anak perempuan mereka, yaitu Hinata. Namun sayangnya, Hinata udah berubah jadi zombie. Syok dan marah, pasangan itu langsung nerobos gerombolan zombie yang mendekat. Abis ngelawan beberapa zombie, Takashi berhasil nyampe ke anaknya. Reuni yang bikin sedih banget. Takashi ngerasa bersalah karena nggak bisa ngelindungin anaknya, sehingga dia mutusin buat gak ngelawan dan milih jadi zombie bareng anaknya. Sementara itu, Sakura juga kena gigit pas ngelawan zombie. Pas lagi pelukan keluarga, Hiroya dan Kiyama akhirnya datang, tapi semua udah telat. Takashi yang sadar kalau mereka bentar lagi bakal berubah jadi zombie, kemudian minta Hiroya buat bunuh mereka. Hiroya pun terpaksa mengabulkan permintaan terakhir temannya itu. Sementara itu, keadaan kini makin gawat. Uchida dan Seira dikepung sama segerombolan zombie. Pas ada satu zombie yang mau nyerang Seira, Uchida secara refleks ngelindungin Seira pakai tubuhnya, sehingga dia pun kemudian kena gigit. Uchida kemudian nembak zombie itu, dan sadar kalau dia bentar lagi bakal berubah jadi zombie, dia pun kemudian nembakin senjatanya buat narik perhatian para zombie, sehingga Seira bisa kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Seira berhasil kabur dan ketemu lagi dengan survivor yang lain. Tujuan utama mereka sekarang adalah nyampe ke pelabuhan dan pergi dari pulau itu. Namun pas nyampe pelabuhan, ternyata di sana juga udah banyak banget zombinya. Tiba-tiba ada truk berhenti di depan mereka, terus Tamachi keluar sama anak buahnya. Pas tahu kalau mereka mau kabur pakai perahu, Tamachi nawarin buat kerja sama. Tapi karena Hiroya dan yang lain masih ribet ngelawan zombie, Shirakawa bilang kalau mau nyelamatin mereka dulu. Namun Tamachi nggak mau ikut rencana itu, sehingga dia pun nembak paha Shigeru dan nyandra Seira buat maksa mereka ngasih kunci perahu. Shigeru pun terpaksa ngasih kuncinya, dan Tamachi langsung lari ke perahu. Sementara itu, 3 orang yang tadi masih berjuang melawan para zombie. Di tengah kekacauan, Shigeru ngeliat mantan pacarnya dan perawat di rumah sakitnya yang sekarang udah jadi zombie. Shigeru yang udah nggak bisa ngelawan, kemudian pasrah dengan nasibnya. Sementara itu, Tamachi kemudian sadar kalau kunci perahunya palsu, sehingga dia langsung nembak Shirakawa. Seira manfaatin momen ketika Tamachi sedang sibuk ngelawan zombie, dia bawa Shirakawa yang terluka buat nyetir mobil dan pergi dari situ. Dengan Shigeru dan kedua zombie yang mengalihkan perhatian Tamachi, mereka pun berhasil kabur, sekalian nyelamatin Hiroya dan Kiyama. Tamachi kemudian ngejar mereka karena dia pengen dapetin kunci perahu yang asli. Ngelihat Hiroya di belakang mobil, Tamachi langsung nembak. Namun Hiroya kemudian mecahin kaca depan mobil, bikin mobil mereka nabrak dan mereka pun terjatuh. Anak buah Tamachi tewas diserbu zombie-zombie yang mengejar, sementara Tamachi berhasil naik ke mobil. Tapi dia baru sadar kalau pelurunya habis, sehingga dia pun ngeluarin golok dan duel sama Hiroya. Setelah bertarung beberapa ronde, Hiroya akhirnya berhasil ngalahin Tamachi dan ngejatohin dia dari mobil. Gerombolan zombie kemudian datang dan langsung nyerbu dia. Namun serangan zombie yang gak ada habisnya mulai bikin mereka kewalahan. Dan demi nyelamatin yang lain, Hiroya kemudian nekat lompat dari mobil dan naik motor buat narik perhatian zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, Hiroya bawa zombie-zombie itu ke pinggir pantai, dan karena udah gak ada jalan lagi, dia pun terpaksa ngelawan mereka semua. Hiroya bertarung dengan sangat gigih, namun meskipun berhasil ngebunuh beberapa zombie, zombie-zombie itu kayak nggak ada habisnya. Hiroya yang udah kewalahan kemudian bersiap buat mengakhiri hidupnya, sampai tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras yang mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Ternyata itu adalah Kiyama dan yang lain yang datang pakai perahu. Zombie-zombie itu kemudian pada loncat ke laut, sementara Kiyama kemudian nyelamatin Hiroya dan langsung pergi dari pulau itu. Namun mimpi buruk itu masih belum berakhir. Karena beberapa saat setelah para zombie tadi ngikutin perahu mereka, akhirnya para zombie itu telah tiba di kota Tokyo buat nyerbu semua orang. Di dunia yang udah porak-poranda karena virus zombie, ada seorang pria yang bernama Thomas masuk ke sebuah rumah buat ngumpulin perbekalan.
Tiba-tiba dia ngelihat kulkas di belakangnya yang bikin dia curiga, soalnya zombie suka banget ngumpet di tempat gelap. Dia ngedeketin kulkasnya, dan dengan hati-hati dia nutup pintu kulkasnya, terus ngunci pakai paku besi. Zombinya mulai ngamuk-ngamuk di dalam, tapi Thomas dengan santainya ngelilitin rantai ke kulkasnya, dan ujung satunya dikaitin ke mobilnya. Dia pun langsung gas mobilnya, dan nyeret kulkas itu ke bawah sinar matahari. Karena meskipun zombie pada haus darah, namun kulit mereka sangat sensitif ke sinar ultraviolet, sehingga mereka bakal mati kalau kena sinar matahari. Thomas yang dendam banget sama zombie setelah istrinya jadi korban, kemudian berkelana sendirian di dunia yang udah hancur ini. Dia terus-terusan berburu zombie, dan tiap kali dia bunuh satu zombie, Thomas bikin tanda di senapannya pakai pisau. Lama-kelamaan, senapannya penuh banget dengan tanda-tanda itu. Namun di dunia pasca kiamat ini, ancaman yang paling serem bukan cuma zombinya doang, tapi manusianya juga yang rela bunuh-bunuhan demi rebutan makanan yang makin langka. Suatu hari, abis ngebantai zombie, Thomas ngeliat ada cewek duduk di tengah jalan. Dari pengalamannya selama ini, dia tahu kalau itu pasti jebakan. Beberapa saat kemudian, ada beberapa survivor lain yang lewat, dan meskipun ragu-ragu, mereka kemudian mutusin buat nolongin cewek itu. Salah satu cowok maju buat ngecek si cewek, dan dia langsung ditembak mati. Baku tembak pun terjadi, namun karena mereka kalah jumlah, kelompok survivor itu pun pada tewas semua, dan nyisain satu cewek doang yang bernama Sherry. Geng preman itu awalnya cuma mau ngerampok perbekalan, tapi pas ngeliat body Sherry, mereka punya niatan lain. Pas mereka mau main-main sama Sherry, beberapa orang dari mereka langsung tewas tertembak. Ternyata, itu perbuatan Thomas yang nyerang mereka. Dia cepet-cepet ngebantai beberapa preman pakai senapannya, terus ngumpet di balik mobil buat berlindung. Pemimpin mereka nyoba ngedeketin Thomas, namun Thomas langsung nembak dia. Meskipun kalah jumlah, pengalaman tempur Thomas yang banyak banget ngasih dia keuntungan. Pakai mobil buat berlindung dan keahlian nembaknya yang jago, dia pun akhirnya berhasil ngebantai semua preman itu. Karena mobil mereka udah rusak kena baku tembak, dan malam bentar lagi tiba, waktunya zombie-zombie pada keluar semua. Mereka nggak bakal selamat kalau sendirian. Sherry kemudian memohon sama Thomas yang udah mau pergi buat nganter mereka ke campnya. Thomas yang biasa sendirian, awalnya ogah-ogahan mau nolongin. Namun Sherry kemudian nawarin perbekalan berharga sebagai imbalan, sehingga Thomas pun setuju buat ngantar mereka ke campnya. Waktu udah mepet banget, mereka bertiga langsung cabut. Meskipun mereka lari sekencang-kencangnya, mereka nggak bisa nyampe tujuan sebelum malam, dan gerombolan zombie udah ngejar di belakang mereka. Sherry kemudian pakai walkie-talkie buat manggil orang-orang di camp, minta mereka datang ke gerbang buat bantuin. Dugan yang nerima pesennya langsung bergerak cepat dan ngumpulin kelompok mereka buat bantu. Gerbang camp pelan-pelan kebuka dan semua orang udah siap siaga. Pas Thomas dan yang lain nyampe, dia langsung nembakin para zombie begitu dia keluar dari kendaraan, tapi zombie-zombie itu terus berdatangan dalam gelap, bikin dia harus berjuang sambil mundur. Untungnya, tim Sherry datang buat bantu nembakin zombie-zombie itu sampai pada roboh, ngasih kesempatan Thomas dan yang lain masuk ke camp dengan selamat. Meskipun misi penyelamatannya lancar, tapi pas kelompok itu tahu kalau semua rekan satu timnya Sherry udah pada tewas, mereka pun mulai curiga kepada Thomas. Camp itu punya aturan ketat buat gak nerima orang luar, apalagi penyendiri kayak dia yang suka berburu zombie buat senang-senang. Orang-orang kayak gitu dianggap bahaya, bisa ngebawa masalah buat camp kapan aja. Mereka pun saling berdebat dan hampir aja baku hantam. Tapi, Sherry kemudian nunjukin sesuatu yang bikin semuanya langsung diem. Semua orang pada kaget pas Sherry nunjukin foto pesawat. Penduduk camp itu udah lama banget pengen pergi dari tempat berbahaya ini. Begitu lihat fotonya, pemimpin campnya yang bernama Frank kemudian ngumumin kalau Thomas boleh tinggal malam ini karena mereka bakal naik pesawat itu buat keluar kota besok paginya. Meskipun Sherry berkali-kali ngeyakinin kalau Thomas udah nyelamatin dia, Frank tetap aja nggak percaya dengan Thomas. Dia ngambil senjata Thomas dan berencana buat ngurung dia sendirian. Thomas yang awalnya cuma berniat dapetin persediaan yang dijanjiin Sherry, tapi sekarang dia malah ada di posisi yang rumit, bikin dia terpaksa nurutin perintah Frank. Sebelum dikurung, Thomas nanya soal zombie aneh yang dia lihat tadi. Dugan ngejelasin kalau zombie itu emang beda, kayaknya dia punya kesadaran. Kehadirannya bikin zombie-zombie yang tadinya kacau jadi terorganisir, dia bisa merintah zombie-zombie nyerang manusia pas malam hari, dan siangnya dia bakal mimpin mereka ngumpet di hotel di dekat situ. Dugan ngasih nama zombie aneh itu dengan sebutan King Zombie. Beberapa saat kemudian, Dugan yang lagi mantau CCTV tiba-tiba ngeliat kamera di gerbang mati. Sementara itu, penjaga yang lagi tugas di gerbang dengar suara-suara aneh. Pas dia deketin buat ngecek, tahu-tahu ada zombie muncul di belakangnya. Begitu penjaganya tumbang, makin banyak zombie yang menyusup masuk ke camp.
penjaga yang tugasnya jagain Thomas jadi korban pertama serangan zombie. Suara tembakan dari penjaga bikin semua orang di camp pada waspada. Begitu zombie itu pergi, Thomas langsung pakai alat yang udah dia siapin buat buka pintunya. Sementara itu, ada seorang pria yang lagi ngatur evakuasi, tapi dia tiba-tiba diserang zombie. Untungnya, teman-temannya datang pas banget buat nyelamatin dia. Salah satu zombie mulai nyerang para wanita tua dan anak-anak yang gak berdaya, namun orang terakhir yang mau masuk sel malah dicabik-cabik sama si zombie. Dua pria nyoba nutup pintunya, tapi zombie itu kuat banget. Untungnya, Thomas kemudian datang dan nembak zombie itu. Orang-orang bersenjata lain juga datang ke TKP. Tapi, pria yang diserang zombie tadi ternyata udah kena gigit, sehingga dia pun nitipin putrinya ke Sherry, dan Frank kemudian langsung menghabisi pria itu. Besok paginya, mereka udah siap-siap berangkat ke tempat pesawatnya sesuai rencana. Namun, pas Dugan nyoba buka pintunya, tapi nggak bisa, kayak ada yang mengganjal di pintunya. Mereka terpaksa muter ke pintu masuk depan buat ngecek, dan betapa terkejutnya mereka, karena terlihat tumpukan mobil-mobil rusak yang menghalangi pintunya. Jelas banget ini kerjaannya King Zombie yang mau ngejebak mereka, biar mereka nggak bisa pergi dari situ pakai kendaraan di dalam camp. Mereka pun berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Ada yang saranin buat mindahin semua mobil rusak itu, tapi mereka nggak mungkin bisa selesaiin tugas itu sebelum malam. Ada juga yang saranin buat nyari mobil lain di luar, tapi ide ini langsung ditolak juga. Karena wabah virus ini udah berlangsung cukup lama, pasti kebanyakan mobil di luar sana udah pada rusak. Pas semuanya lagi bingung, Thomas ngusulin ide di luar Nurul, daripada bertahan terus, kenapa mereka nggak nyerang balik dan ngalahin King Zombie aja? Karena kalau nggak ada pemimpinnya, zombie-zombie itu bakal kacau. Dan meskipun awalnya mereka pada ragu, namun karena nggak ada pilihan lain lagi, akhirnya Frank setuju dengan rencana Thomas tersebut. Dan biar lebih aman, mereka mutusin buat mecah timnya. Frank bakal mimpin kelompok buat nyari mobil yang masih bisa dipakai. Sementara Thomas bawa sisa tim buat nyerang King Zombie. Beberapa saat kemudian, tim yang beranggotakan 5 orang itu nyampe di tujuan. Mereka masuk ke dalam hotelnya yang gelap banget. Abis nyari-nyari, akhirnya mereka nemuin King Zombie sedang tidur di basement. Namun, mereka punya masalah baru, karena hotel ini ternyata punya 2 jalan keluar, sehingga butuh 1 orang lagi buat masang bom di pintu yang satunya. Ini tugas yang jelas-jelas sangat berbahaya, dan pas gak ada yang mau maju, Drew kemudian nawarin diri. Drew pelan-pelan jalan ngelewatin gerombolan zombie sambil bawa bom di tangannya. Tapi pas dia mau masang bomnya, King Zombie tiba-tiba kebangun dan nyerang dia dari belakang. King Zombie pun ngebangunin semua zombie yang lagi tidur. Dan ngelihat misinya gagal, sisa anggota tim langsung nembakin dan cepet-cepet kabur dari basement. Dugan ngelindungin teman-temannya yang lagi kabur dan nyalain bom-bom yang udah dipasang sebelumnya. Pas mereka bertiga sampai di dapur, mereka baru sadar kalau Chris kepisah di tengah kekacauan. Tiba-tiba, zombie-zombie berhasil nerobos pintunya. Salah satu anggota tim ngorbanin dirinya buat ngelindungin Thomas dan Dugan, dan ketika dia diserbu sama gerombolan zombie, dia kemudian pakai granat buat ngebunuh zombie sebanyak mungkin. Thomas sama Dugan berhasil lolos, tapi mereka malah ketemu lagi sama gerombolan zombie lain. Mereka nggak punya pilihan selain lari ke lantai atas sambil ngelawan zombie-zombie itu. Untungnya, mereka berhasil keluar, dan zombie-zombie itu pun berhenti ngejar karena ada sinar matahari. Dugan kemudian nyoba ngehubungin Chris, tapi kayaknya Chris juga udah kegigit zombie. Namun mereka harus nemuin Chris buat ngambil tali yang dibawanya. Mereka kemudian mutusin buat pisah. Thomas bakal ngalihin perhatian zombinya, sementara Dugan nyari Chris. Thomas berhasil mancing perhatian zombie-zombie itu, dan Dugan kemudian nemuin Chris yang lagi pingsan. Tapi pas Dugan ngambil talinya, Chris mulai berubah menjadi zombie, dan suara raungannya bikin King Zombie tahu keberadaan mereka. Dugan pun berhasil ngebunuh Chris yang udah jadi zombie, namun ada zombie lain yang nyerang dia. Dan ketika Dugan udah hampir kalah, muncullah Thomas yang datang buat nyelamatin dia. Mereka pun langsung lari dan berhasil keluar. Tapi nahasnya, Dugan ternyata udah kena gigit sama Chris. Sadar dengan nasibnya, Dugan kemudian meminta tolong Thomas buat mengakhiri hidupnya. Abis itu, Thomas pakai tali buat turun ke bawah. Namun matahari udah mulai terbenam, sehingga zombie-zombie mulai bermunculan. Sementara itu, tim yang lain cuma nemu mobil kecil dan gak bakal muat buat bawa semua orang. Ethan ngusulin buat ninggalin yang lain dan bawa pilotnya aja, namun usul egoisnya itu langsung ditentang dan dikecam sama anggota kelompoknya. Pas lagi ribut-ribut, tiba-tiba muncul Burton yang bawa bus ke arah mereka. Dengan bus itu, semua orang punya kesempatan buat kabur bareng-bareng. Namun rasa lega mereka nggak bertahan lama, karena mereka ngelihat Thomas yang dikejar zombie banyak banget. Mereka pun langsung nembakin, tapi jumlah zombinya terlalu banyak, dan hari juga udah mulai malam. Jelas banget, mereka nggak bakal bisa pergi malam ini.
Sehingga mereka pun terpaksa mundur lagi ke camp buat nyusun rencana baru. Gerombolan zombie yang dipimpin sama King Zombie terus-terusan ngejar mereka sampai masuk ke camp. Para survivor lari ke lantai atas dan buru-buru nutup pintunya buat nyetop serangan zombie. Meskipun buat sementara mereka aman, namun rasa takut masih menyelimuti karena mereka nggak yakin kalau mereka bakal selamat. Frank sedih banget dan nyalahin Thomas atas kematian Dugan. Tapi dia sadar kalau saling nyalahin juga nggak ada gunanya. Sekarang mereka harus berpikir gimana caranya buat bisa bertahan sampai pagi tiba. Dan karena nggak ada strategi yang menjanjikan, satu-satunya yang bisa mereka pikirkan cuma bertahan di gerbang utama dan ngelawan semua zombinya sampai pagi. Sebelum pertempuran terakhir, Thomas kemudian ngungkapin rahasianya ke Sherry, yaitu kedatangannya ke kota ini sebenarnya adalah buat balas dendam atas kematian istrinya yang dibunuh sama King Zombie. Dengar itu, Sherry pengen ikut Thomas bertarung, tapi Thomas nolak. Katanya tugas Sherry adalah ngelindungin orang-orang yang nggak bisa bertarung. Thomas kemudian pergi ke gerbang sendirian, dan ketika gerombolan zombie mulai nerobos masuk, dia pun langsung nembakin. Namun tiap kali dia ngalahin sekelompok zombie, kelompok lainnya langsung datang dan nyerbu. Karena kewalahan, dia kemudian ngelempar granat dan mundur ke lantai atas. Para pejuang yang tersisa berhasil ngalahin zombie-zombie yang mengejar, tapi makin banyak lagi yang datang. Mereka terpaksa manfaatin struktur bangunan buat ngelawan zombie-zombie itu secara diam-diam. Pertempuran yang berkepanjangan bikin semua orang kelelahan, namun mereka nggak mau mundur. Meskipun udah hampir kehabisan tenaga, mereka terus berjuang dengan gigih, berusaha ngulur waktu selama mungkin biar yang lain bisa selamat. Pertempuran sengit itu berlangsung sepanjang malam. Sebagian besar pejuang udah tumbang, tapi jumlah zombie juga udah berkurang banyak. Setelah Frank nembakin peluru terakhirnya, dia kemudian diserbu sama sekelompok zombie yang dipimpin King Zombie. Dan pas Thomas nyampe buat bantuin, namun sayangnya Frank udah tewas. King Zombie kemudian nyuruh anak buahnya buat ngejar Thomas, sehingga dia mencoba melarikan diri sambil ngelawan semua zombie-zombie. Thomas pun akhirnya berhasil ngebunuh semua zombie itu, tapi sebelum Thomas sempat ngatur napas, King Zombie udah ada di belakangnya. Dia ngelempar Thomas beberapa meter jauhnya, bikin senjatanya jatuh. King Zombie kemudian nindihin dia, dan ketika Thomas nusuk King Zombie, tapi ternyata nggak mempan, King Zombie langsung mukul tangan Thomas sampai pisaunya jatuh. Thomas kemudian berhasil ngelepasin diri dari King Zombie, namun dia sadar kalau kekuatan King Zombie jauh lebih besar darinya, dan Thomas pun nyoba berpikir gimana caranya ngalahin dia. Thomas ngelirik ke pintu atap, dan sebuah rencana muncul di kepalanya. Thomas langsung lari naik tangga, dan King Zombie langsung mengikuti dari belakang. Ternyata Thomas sadar kalau sekarang udah siang, namun King Zombie nggak tahu hal itu, sehingga pas King Zombie nyerang Thomas dan terjatuh keluar, dia pun langsung terkena sinar matahari, bikin dia akhirnya tewas. Beberapa saat kemudian, Thomas yang akhirnya berhasil ngebalasin dendam istrinya. Namun ketika Sherry ngajak dia buat ikut kelompoknya, Thomas justru menolaknya dan berniat untuk tetap memburu semua zombie yang ditemuinya, sehingga mereka pun berpisah dan ngelanjutin perjalanan masing-masing. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang melihat rudal melesat di langit dan meledak dengan dahsyat tidak jauh dari sana. Sekelompok pemuda yang terkejut oleh suara itu kemudian bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka melihatnya, terlihat ada 2 jet tempur yang sedang terbang di atas kota. Pemandangan itu bikin kepanikan di antara mereka. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota? Kebingungan mereka kemudian berubah jadi rasa khawatir pas mereka nerima telepon dari keluarga yang memberitahu kalau ada kerusuhan gede dan militer sedang turun tangan buat ngatasin situasinya. Awalnya mereka nganggap ini cuma masalah kecil dan nggak terlalu dipikirin. Namun, mereka nggak tahu kalau bahaya yang sebenarnya sedang nyamperin mereka sedikit demi sedikit. Sementara itu, Bryce dan David yang mau latihan basket dan mereka kemudian ngelihat ada anjing hitam serem banget berdiri di halaman yang melototin mereka. Anjingnya cuma punya 1 kuping dan jelas banget ada yang aneh dengan dia. Mereka langsung waspada dan bener aja anjingnya langsung nyerang mereka. Untungnya mereka keburu nutup pintu. Pas ngintip dari balik gorden, mereka ngeliat kalau anjingnya lagi nungguin di depan pintu. Dengar ada ribut-ribut, Howard datang buat ngeliat apa yang terjadi. Tapi teman-temannya langsung nyegah dia biar nggak buka pintunya. Ngeliat muka mereka pada pucet, Howard nyoba nenangin mereka. Dia bilang kalau villa ini aman banget dan bilang kalau anjing itu palingan bentar lagi bakal pergi sendiri. Besok paginya, mereka semua kaget banget karena ternyata anjingnya masih ada di situ dan kelihatan makin lapar dan nggak ada tanda-tanda mau pergi. Bryce yang udah kesel banget dan gak mau nunggu lagi, mutusin buat keluar dan ngadepin anjing itu.
Howard salut dengan keberanian Bryce dan ngasih dia tongkat baseball buat jaga-jaga. Sambil bawa tongkat baseball, Bryce kemudian melangkah keluar. Si anjing langsung nyerang dia, dan dengan satu kali pukulan dia berhasil ngerubuhin anjingnya. Semua orang merasa lega banget, tapi pas David nyamperin buat ngecek, tiba-tiba anjingnya hidup lagi dan hampir aja ngegigit dia. Untungnya, Howard berhasil ngebunuh anjingnya, nyegah kejadian yang bisa jadi bencana. David ngeliat alamat di kalung anjingnya, dan dia ngerasa harus balikin mayatnya ke pemiliknya. David pun langsung cabut pakai mobilnya, tapi pas di tengah jalan, dia kemudian dengar siaran di radio tentang wabah virus. Pemerintah nyuruh semua orang buat stay di dalam rumah dan jangan sampai keluar. Jadi sekarang udah jelas kalau yang terjadi di kota itu bukanlah kerusuhan, melainkan wabah virus zombie, dan anjing gila tadi juga adalah salah satunya. Namun David gak peduli dengan peringatan itu dan terus aja nyetir. Gak lama kemudian, dia ngelihat ada kecelakaan mobil di depan. Ada seorang cewek yang diam dan berdiri di samping mobil. Pas David keluar buat ngecek, tiba-tiba orang itu mulai kejang-kejang dan jalan sempoyongan ke arah dia, sambil jambak-jambak rambutnya sendiri. Ngerasa berbahaya, David pun cepet-cepet balik ke mobilnya, tapi si cewek yang sepertinya udah jadi zombie, kemudian loncat ke atas mobil, gedor-gedor kaca depan, pakai kepalanya. Untungnya, David berhasil jatuhin dia dan langsung ninggalin zombie itu. David ngebut balik ke villa dan dengan panik nyoba nyeritain apa yang terjadi barusan. Ngelihat muka David yang ketakutan, semua orang pun akhirnya sadar betapa gawatnya situasi saat ini. Mereka pun saling berdebat, apakah mereka harus pergi dari villa atau tetap stay di sini. Pas lagi ribut, tiba-tiba ada zombie yang jebol jendela dan nyerang Howard. Bryce dan David buru-buru narik zombinya, terus Bryce ngehabisin zombinya pakai tongkat baseball, tapi sayangnya Howard udah luka parah. Pacarnya Howard yaitu Charlie, sedih banget, dia meluk Howard sambil nangis. Sementara yang lain juga pada shock berat. Tapi mereka nggak bisa lama-lama berduka karena terlihat lebih banyak zombie lagi yang nyerbu ke arah villa. Sadar mereka nggak punya waktu lagi, mereka pun langsung pada naik ke lantai atas. Pacarnya Bryce yaitu Naomi baru sadar kalau Charlie belum naik ke atas bareng mereka, jadi Naomi balik lagi buat jemput dia. Naomi kemudian nemuin Charlie dan bantuin dia naik ke tangga. Di saat bersamaan, terlihat lebih banyak zombie lagi yang berhasil nerobos jendela. Mereka buru-buru lari ke lantai 2, tapi pas nyampe pintu, Charlie langsung mengunci pintunya dan ninggalin Naomi kejebak di luar. Meskipun Naomi teriak-teriak minta tolong, Charlie nggak peduli sama sekali. Bryce yang dengar teriakan pacarnya itu kemudian mau keluar buat nyelamatin, tapi dia ditahan sama David. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya Charlie lah yang udah bikin Naomi harus mengalami nasib sial. Sementara itu, Taylor ngeliat keluar jendela dan sadar kalau zombinya diem aja di luar. Dia ingat dengan apa yang dialami David tadi siang, sehingga mereka pun sadar kalau zombie-zombie itu cuma aktif kalau mendengar suara. Malamnya, Charlie yang sendirian di kamarnya, kemudian nyoba manggil Taylor yang ada di kamar sebelah lewat jendela. Namun sialnya, suara itu bikin zombie-zombie di luar pada noleh. Pas mereka mulai ngerusak pintunya, Charlie berhasil ngelawan satu zombie pakai pisau cukur dari kamar mandi. Terus dia manjat keluar jendela dan pindah ke kamar Taylor. Pas sudah aman, Bryce kemudian nanyain Charlie, kenapa Naomi bisa sampai ketinggalan. Tapi Charlie bohong. Nggak ngaku kalau dia sengaja ninggalin Naomi buat mati. Dan alasan sebenarnya dia ngelakuin itu adalah karena Charlie nggak sengaja dengar obrolan antara Howard dan Naomi yang bikin dia curiga kalau Naomi selingkuh dengan Howard. Sementara itu, stok makanan di tempat ini makin menipis, sehingga mereka harus cari cara buat keluar dari villa itu. Pagi berikutnya, mereka semua mulai jalanin rencana buat kabur. David ngiket suar ke kaki Bryce, terus nyuruh dia ngambil kunci mobil di dapur. Pas Bryce nyampe tangga, dia kemudian ketemu zombie. Untungnya, dia cepet banget reaksinya dan langsung lari ke ruang cuci dan kabur lewat jendela. Dia lompat ke lantai 1 dan lari sekencang-kencangnya dan berhasil ngehindarin zombie-zombie di sepanjang jalan. Bryce pun akhirnya nyampe di dapur, ngambil kunci yang ada di lantai, terus langsung lari ke mobil. Abis ngehindarin beberapa zombie dengan susah payah, dia berhasil masuk ke mobil dan langsung cus pergi, ninggalin zombie-zombie yang mengejar di belakang. Sampai akhirnya, dia nyampe di tempat aman dan nyalain suar buat ngasih sinyal ke yang lain. Ngelihat sinyal dari Bryce, mereka pun cepet-cepet manjat keluar jendela. Bryce datang buat jemput mereka, namun pas David dan Charlie udah masuk mobil, para zombie kemudian ngelihat mereka. Dan karena panik, Taylor langsung lompat ke atap mobil. Ada zombie yang nyoba manjat juga, tapi Taylor langsung nendang zombinya sampai jatuh. Mereka pun langsung tancap gas, namun sebelum jauh dari villa, tiba-tiba ada zombie yang nongol di tengah jalan. Secara refleks, Bryce langsung banting setir buat ngehindarin dia, bikin mobilnya jungkir balik. Untungnya semua orang baik-baik aja dan mereka cepet-cepet keluar dari mobil. Tapi Charlie ternyata kejepit, sehingga mereka terpaksa narik Charlie keluar dari mobil.
Dalam keadaan pincang dan luka-luka, mereka berhasil kabur sebelum zombie-zombie itu nyampe ke tempat mereka. Gerombolan zombie itu terus bertambah banyak, sehingga mereka harus nyari tempat berlindung di rumah terdekat. Sambil nyoba nenangin diri, mereka ngelihat luka di kaki Bryce yang parah banget. Dan karena nggak punya peralatan medis yang memadai, mereka cuma bisa ngasih perban seadanya dan berharap yang terbaik. Pas malam tiba, zombie-zombie itu kembali terdiam, bikin mereka bisa tenang sejenak, meskipun mereka tetap waspada sepanjang malam. Pagi berikutnya, David pelan-pelan buka pintu dan ngelihat zombie-zombie itu udah nggak ada di jalanan. Mereka pun langsung pakai kesempatan ini buat keluar dan menuju ke apotek buat ngobatin luka Bryce dengan benar. Di dalam apotek, mereka nemuin penjaga toko yang udah tewas sambil megang radio. Dari radio itu terdengar pesan penyelamatan yang bilang kalau ada helikopter yang bakal jemput survivor setiap hari di universitas terdekat. Tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan. Mereka pun langsung mengobati luka Bryce dan berniat cabut ke universitas. Namun pas mereka keluar dari apotek, jalanan yang tadinya sepi mendadak penuh dengan zombie. Mereka pun langsung lari ke gang dan manjat pagar buat kabur. Tapi Charlie yang ada di belakang ketinggalan dan akhirnya diserbu sama zombie-zombie itu. Ngerasa sedih tapi nggak bisa bantu, ketiga orang yang tersisa terpaksa terus lari. Namun pas mereka akhirnya nyampe di gerbang universitas, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Bertekad buat nyampe ke helikopter penyelamat tepat waktu, David kemudian ngambil tongkat kayu dan langsung maju. Dia berencana mau narik perhatian zombie-zombie itu biar dua temennya bisa masuk ke universitas. Dan setelah beberapa saat lari-larian, David akhirnya ketemu lagi dengan teman-temannya. Awalnya mereka mau naik lift buat ke atap, tapi liftnya macet di lantai 4, sehingga mereka terpaksa pakai tangga. Zombie-zombie itu ngejar terus, mereka cuma bisa ngumpet di salah satu lantai. Tapi pas lagi nutup pintu, jari David kemudian kena gigit zombie. Sambil ngalangin pintu dan siap-siap buat lari lagi, David perlahan mulai berubah. Taylor sedih banget, namun mereka nggak punya pilihan lain selain ninggalin David dan terus lari. Pas mereka pencet tombol lift, David yang udah jadi zombie berhasil nyusul mereka, sehingga Bryce terpaksa ngelawan dia. Namun zombie-zombie lain juga udah berhasil nerobos pintu. Pas mereka hampir diserbu, liftnya akhirnya datang, dan mereka pun langsung masuk ke dalamnya. Mereka ngira kalau mereka bakalan aman di lantai atas, tapi pas pintu liftnya kebuka, ternyata banyak zombie yang udah nungguin. Untungnya, liftnya berhenti di antara dua lantai, jadi zombie-zombinya nggak bisa langsung masuk. Bryce kemudian manfaatin posisi mereka buat ngelawan zombie-zombie itu, terus mereka berdua manjat keluar ke lantai atasnya. Begitu akhirnya nyampe di atap, mereka kaget banget pas ngelihat helikopternya malah terbang ke gedung lain, dan mereka baru sadar kalau mereka ternyata salah gedung. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa balik lagi ke jalan semula. Begitu nyampe lantai dasar, mereka ngelihat lorong udah penuh dengan zombie. Namun karena mereka nekat pengen naik helikopternya, mereka pun beraniin diri buat nerobos gerombolan zombie itu. Dengan gerombolan zombie yang mengejar dari belakang, Bryce dan Taylor akhirnya berhasil nyampe ke gedung lain. Mereka buru-buru lewatin parkiran dan masuk ke koridor yang aman sambil berusaha ngalangin zombie-zombie di luar. Dan setelah bersihin tangganya, mereka lari sekencang-kencangnya ke atap gedung. Taylor akhirnya ngelihat cahaya di depan dan langsung mendobrak pintu menuju atap, dan dia bisa ngelihat helikopter penyelamat melayang di atas. Dia pun berteriak minta tolong, sementara Bryce berjuang melawan zombie-zombie yang mengejar dia. Untungnya, kru helikopter ngelihat mereka, dan seorang tentara langsung nembakin zombie yang nyerang Bryce. Setelah mastiin kalau Bryce dan Taylor nggak terinfeksi, tentara itu bantuin mereka naik ke helikopter, dan akhirnya mereka pun bisa ninggalin tempat itu dengan selamat. Atau setidaknya itulah yang ada di pikiran Taylor, karena yang sebenarnya terjadi, helikopter itu udah nggak bisa bawa survivor lagi karena udah penuh, sehingga mereka berdua terpaksa ditinggalkan dan akhirnya mereka pun tewas dimakan para zombie. Suatu malam di sebuah mall, ada seorang pegawai pria yang lagi asyik masang spanduk, tapi tiba-tiba ada benda terbang dan jatuh nerobos langit-langit, bikin dia kaget setengah mati. Karena penasaran, dia kemudian ambil senter buat ngeliat lebih dekat dan nemuin gumpalan daging yang gerak-gerak. Pas lagi bengong, bola daging itu tiba-tiba nyerang. Teman kerjanya ngira kalau dia cuma lagi males-malesan aja, tapi pas mereka nyamperin, ternyata si pria tadi udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang mereka. Gak lama kemudian, mallnya udah buka. Pengunjung pada ramai berdatangan. Gak ada yang nyangka kalau ini bakal jadi belanja terakhir mereka. Pas lagi bersih-bersih, Chris ngeliat ada peti kayu yang gerak-gerak. Dia ngira kalau itu cuma perbuatan bocil iseng. Dia pun nyamperin buat ngecek. Namun ternyata itu adalah pelanggan yang udah jadi zombie.
Pas zombinya nyerang, Chris langsung dorong rak ke arahnya dan berhasil ngalangin jalannya. Tapi, baru aja dia ngatur napas, tiba-tiba ada zombie lain yang nangkep dia dari belakang. Dia pun dorong sekuat tenaga, terus ngambil sekantong belanjaan dan ngehantam zombinya sekencang mungkin. Dengar ada keributan, Archie keluar dari ruangannya dan bingung melihat apa yang terjadi. Dia mengira kalau Chris nyerang pelanggan, sehingga dia pun langsung lapor ke manajer mall. Khawatir kalau Chris bakal ngelakuin hal nekat, manajernya yang bernama Jonathan kemudian nyuruh buat ngiket Chris. Dan meskipun Chris udah nyoba ngejelasin kalau ada yang gak beres dengan 2 pelanggan itu, tapi gak ada satupun yang percaya dengan dia. Sementara itu, pas ada pegawai lain yang bernama Emmett yang nyamperin buat ngecek pelanggan-pelanggan itu, tiba-tiba si zombinya langsung nyerang Emmett dan ngeluarin tentakel aneh dari mulutnya. Untungnya, Ken yang kebetulan lewat, ngelihat kejadiannya dan langsung menghajar zombinya sampai pingsan. Dia pun langsung bawa Emmett ke kantor manajer dan buru-buru jelasin situasi di luar. Tapi, Jonathan masih nggak mau percaya. Dia bilang kalau hari ini adalah Black Friday, jadi wajar aja kalau para pelanggan agak brutal rebutan barang diskon. Si supervisornya juga nggak percaya, dan dia nuduh kalau para pegawai itu cuma cari alasan biar bisa malas-malasan. Dan dia malah ngancam mereka semua, kalau sampai malas-malasan, maka gaji mereka bakal dipotong. Brian yang udah gak sabar lagi dengar omong kosongnya, dia pun langsung nelpon polisi. Tapi berapa kali pun dia coba, panggilannya gak nyambung-nyambung. Pas itu juga, Emmett mulai kejang-kejang parah dan keluar busa ijo dari mulutnya. Ngeliat itu, si supervisornya akhirnya mulai panik juga. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Emmett yang udah berubah jadi zombie, kemudian langsung nyerang dia. Dan setelah kejadian itu, barulah semua orang percaya dengan apa yang terjadi. Jonathan takut banget sampai ngumpet di belakang Brian. Marnie ngambil kue dan ngelemparin ke muka zombinya, yang bikin zombinya makin marah. Dan pas keadaannya makin genting, Archie yang jago bela diri langsung maju. Dia ngambil pistol paku dan nembakin beberapa kali ke zombinya, bikin zombinya mundur. Sementara itu, Brian akhirnya berhasil terhubung ke polisi. Tapi, dia malah dapat info dari operatornya yang bilang kalau orang-orang di mana-mana udah pada jadi gila dan nyaranin mereka buat cari cara nyelamatin diri sendiri. Panggilan pun kemudian terputus dengan suara jeritan yang mengerikan. Sadar keadaan makin berbahaya, mereka pun buru-buru ngelepasin Chris dan siap-siap cabut dari mall. Namun, Jonathan ngotot buat stay di mall karena menurutnya paling aman, sampai ketika si supervisor yang udah jadi zombie kemudian nyerang dia. Pas mereka nyampe di area belanja utama, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Jelas banget kabur dari sini nggak bakal gampang. Di bawah komando Archie, mereka kemudian mecah timnya. Ken bawa orang tua dan yang luka buat ngumpet di kantor, sementara Archie mimpin kelompok lain buat ngebersihin zombie-zombie di mall. Mereka berencana mau nyerang zombie secara diam-diam, tapi Brian malah nggak sengaja bikin suara, bikin zombinya sadar dengan keberadaan mereka. Untungnya, Archie berhasil ngebantai zombinya dengan 1 tembakan. Setelah beres ngebersihin zombie-zombie yang tersisa, mereka kemudian nutup semua pintu keamanannya sehingga area utama mall jadi zona aman. Tapi rencana kabur mereka langsung berantakan pas ngelihat gerombolan zombie yang bejibun ngerubungin mall. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun mutusin buat bertahan di dalam aja sambil berharap ada tim penyelamat yang datang. Karena setidaknya di sini mereka nggak perlu khawatir bakal kehabisan makanan. Nggak lama kemudian, ada mobil polisi yang menuju ke arah mall. Buat sesaat, mereka ngira kalau mereka bakal selamat, tapi mobil itu malah nabrak salah satu jendela mall, bikin zombie-zombie di luar mulai masuk berbondong-bondong. Sadar kalau mereka sekali lagi dalam bahaya, mereka pun langsung lari kocar-kacir. Pas lagi lari, tiba-tiba ada zombie yang nongol dari samping dan nyergap Chris sampai jatuh. Untungnya, Archie langsung nolongin Chris, tapi dia justru kena tangkap sama zombie lain. Archie kemudian nyuruh Chris buat pergi duluan. Pas Chris lari, Archie dengan lihainya nyerang zombinya sampai akhirnya dia berhasil ngebunuh si zombie. Namun nahasnya, Archie yang lengah kemudian kena serangan dari zombie lain dan akhirnya dia pun tewas. Namun berkat pengorbanan Archie barusan, bikin Chris akhirnya bisa nyusul yang lain dan sampai ke gudang dengan selamat. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata ada zombie yang mengikuti dia dari belakang. Mereka langsung panik dan cepet-cepet nutup pintu biar nggak ada lagi zombie yang masuk. Marnie langsung ambil kunci Inggris dan ngehantam kepala zombinya berkali-kali sampai dirasa udah nggak gerak lagi. Pas mereka mau istirahat bentar, tiba-tiba mallnya mati lampu. Untungnya, di gudang itu banyak stok glow stick. Sementara itu, Marnie ngelihat sesuatu yang bikin merinding di aula utama mall. Terlihat gumpalan daging yang ada di awal film tadi, sekarang tumbuh dengan cepet banget. Sadar kalau tinggal di gudang bukanlah solusi jangka panjang, mereka pun mulai panik.
Tapi Jonathan yang keras kepala tetap nggak mau pergi dalam mall. Namun keadaan jadi lebih gawat lagi karena zombie-zombie itu mulai berevolusi lagi. Mereka semua kebingungan gimana caranya ngalahin sesuatu yang nggak bisa mati-mati. Zombie-zombie itu kemudian ngerubuhin rak, misahin kelompok mereka, dan siap-siap ngebantai mereka satu persatu. Ken jadi orang pertama yang jadi sasaran. Zombie nangkep dia, terus ngelempar dia ke sana kemari. Brian yang melihat Ken kesusahan kemudian nyoba bantuin, tapi malah bikin zombinya makin deket sama Ken. Pas lagi kacau-kacaunya, tangan Ken terluka. Meskipun kesakitan, Ken berhasil berdiri lagi dan ngambil kunci Inggris. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia ngasih pukulan mematikan ke zombinya. Pas yang lain nyamperin dia, Ken nyuruh agar jangan mendekat. Dia curiga kalau luka di lengannya itu bekas gigitan zombie. Dan karena takut kalau dia bakal berubah dan nyakitin teman-temannya, Ken kemudian minta mereka buat ninggalin dia di situ aja. Dia ngasih mereka tang dan nyuruh mereka kabur lewat pintu belakang gudang. Dan dengan berat hati, mereka pun terpaksa ninggalin Ken. Setelah susah payah ngebuka rantai pintu dan ngangkat rolling door, mereka baru sadar kalau pintu belakangnya itu nyambung langsung ke bagian belakang truk pengiriman. Mereka ngelihat ada jendela kecil di atap truknya. Kalau ada yang bisa manjat lewat situ dan nyampe ke kursi pengemudi, mereka bisa nyetir truk itu buat kabur, dan tugas itu cocok banget buat Chris. Chris kemudian manjat lewat jendela kecil di atap, tapi tiba-tiba ada zombie ngeliat dia. Namun anehnya, si zombinya nggak nyerang Chris, dia balik badan dan terus pergi. Pas Chris ngira kalau dia udah aman, tiba-tiba gerombolan zombie langsung mengerubungi dia. Ternyata, si zombie tadi pergi buat manggil teman-temannya. Karena panik, Chris langsung masuk ke kursi pengemudi truk. Tapi sayangnya, dia nggak tahu cara nyetir truk kayak gini. Ngelihat segerombolan zombie makin deket, Chris buru-buru mundur lagi ke bagian kargo truk. Dan pas yang lain tahu kalau Chris nggak bisa nyetir, Jonathan pun langsung marah-marah. Namun suara Jonathan yang keras itu bikin zombie-zombie di luar pada sadar dengan keberadaan mereka. Tiba-tiba, ada zombie yang berhasil masuk dari samping truk dan nangkep Marnie. Untungnya, Chris langsung ambil tang dan berhasil motong cakar zombinya. Namun, mereka sadar kalau truknya nggak bakalan bisa bertahan lebih lama lagi. Sadar kalau rencananya udah gagal, mereka pun mutusin buat ninggalin truk itu dan balik lagi ke dalam gudang. Begitu masuk, mereka langsung naik ke atap, berharap bisa nemuin jalan keluar dari sana. Tapi, yang mereka lihat malah bikin ngeri. Gumpalan daging yang mengerikan itu udah berhasil jebol jendela di atap. Jonathan sedih banget ngelihat mall kesayangannya udah hancur, karena mall ini adalah hasil kerja kerasnya seumur hidup. Dalam keputusasaannya, dia ambil keputusan nekat. Dia buka jendela di atap dan loncat masuk ke dalam mall, berniat buat ngelawan monster itu. Gumpalan daging itu terus tumbuh, bikin 3 orang yang tersisa sadar kalau mereka harus cepet-cepet kabur dari atap. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun loncat ke tempat sampah di bawah. Dan beruntungnya, mereka mendarat dengan selamat. Namun, begitu mereka keluar dari tempat sampah, mereka ngelihat pemandangan yang bikin merinding. Gumpalan daging itu udah ngerambah seluruh mall dan berubah jadi zombie raksasa. Syok berat, mereka bertiga cuma bisa diam mematung, sadar kalau kemungkinan mereka buat selamat udah tipis banget. Dalam usaha terakhir buat ngulur waktu, Brian nyoba negosiasi sama zombie raksasa itu, tapi percuma, zombinya malah ngibasin dia kayak seekor lalat. Chris dan Marnie ngerasa mereka udah nggak punya pilihan lain dan cuman bisa pasrah. Namun tiba-tiba, Ken muncul dari dalam mall. Ternyata selama ini dia nunggu tanda-tanda infeksi zombie di tangannya tadi, dan ternyata nggak terjadi apa-apa, yang artinya kemungkinan lukanya tadi adalah akibat goresan doang. Ken kemudian ngeluarin kunci mobilnya dan berniat ngebawa mereka semua kabur dari situ. Tapi pas mereka mau pergi, zombie raksasa itu ngelempar bongkahan beton ke arah mereka, bikin mereka hampir aja ketimpa. Dan karena mereka sekarang nggak bisa kabur, mereka pun mutusin buat ngelawan makhluk itu. Ken teriak-teriak buat ngalihin perhatian zombinya. Sementara itu, Chris lari ke forklift yang ada di dekat situ, dan ngendarain forklift itu langsung ke arah zombinya. Zombinya yang sadar kemudian nembakin lidah raksasanya dan nangkep forkliftnya. Pas momennya tepat, Chris lepas gas dan loncat keluar dari forklift. Forklift itu pun ketarik tepat ke arah mata zombinya, bikin dia hilang keseimbangan dan jatuh terbakar di dalam gedung mall. Mereka pun cepet-cepet masuk ke dalam mobil dan cus dari tempat itu, tapi di kejauhan juga terlihat ada zombie raksasa lainnya. Cerita berlatar 20 tahun setelah kiamat zombie, sekarang virusnya udah lumayan terkendali, tapi masih banyak zombie berkeliaran di dunia. Namun, para kaum kapitalis ngelihat ini sebagai peluang bisnis, mereka berniat bikin atraksi unik di pulau terpencil. Pulau itu disulap jadi resort bintang 5 bertema zombie. Pengunjung yang datang bisa beli tiket buat ngerasain sensasi nembak zombie beneran.
Beberapa saat kemudian, ada beberapa pengunjung yang datang. Dua orang pemula ini lagi asik nembakin para zombie, meskipun tembakan mereka meleset semua. Tapi berbeda dengan Louis, jelas banget kelihatan kalau dia pemain berpengalaman. Dia ngasih senjatanya ke pacarnya yang bernama Melanie, terus dengan sabar ngajarin dia cara ngebidik dan nembak. Tapi, pas Melanie ngincer zombinya, dia jadi ragu-ragu pas ngeliat tatapan mata zombinya. Beda dengan Archer, dengan ekspresi datar, dia pencet pelatuknya dan nembak tepat sasaran, bikin semua orang kagum dengan kemampuan nembaknya. Pas sore menjelang, pemandu wisata nganterin para pengunjung ke tempat camping buat nginep. Semua orang kayaknya lagi seneng-seneng, tapi Melanie masih khawatir. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dia hilangin. Dan bener aja, kekhawatirannya ternyata jadi kenyataan. Ruang kontrol ngalamin kerusakan parah, bikin sistem keamanan error dan semua zombinya lepas. Beberapa pengunjung masih ada di luar, gak sadar dengan bahaya yang lagi ngincer mereka. Pas mereka mau balik ke tempat camping, tiba-tiba ada zombie nongol dari belakang dan gigit salah satu pengunjung. Pengunjung lain pada ketakutan, sehingga mereka langsung masuk ke mobil dan ngebut pergi. Zombie-zombie pun langsung menyerbu area hiburan, bikin tempat itu jadi kayak neraka. Sementara semua orang pada berusaha kabur sekuat tenaga. Sadar kalau situasinya udah gak bisa dikendaliin, para teknisi di ruang kontrol juga mau ikutan kabur. Tapi sayangnya, mereka malah lari ke arah gerombolan zombie di pintu keluar. Pas zombie-zombie udah masuk di ruang kontrol, Sadie gak percaya dengan apa yang dia lihat. Resort yang dia kelola dengan rapi, sekarang berubah jadi berantakan parah. Di tengah rasa terkejutnya, Sadie ngelihat satu zombie yang nunjuk-nunjuk dia sambil marah-marah. Kayaknya zombie ini dendam sama dia. Gak siap dengan situasi kayak gini, Sadie langsung masuk ke ruangan terdekat buat nyari tempat sembunyi. Dia ngunci diri di dalam, gak peduli dengan nasib karyawan-karyawannya di luar, yang penting dia aman. Sementara itu, Melanie yang masih di tempat camping, sama sekali gak tahu kalau ada bahaya yang terjadi. Pas dia lagi asik ngobrol dengan Valerie, tiba-tiba dia ngelihat ekspresi Valerie berubah jadi serius. Melanie pun noleh dan dia ngelihat ada zombie. Valerie yang belum pernah ngebunuh zombie, ragu-ragu buat nembak. Untungnya, Archer langsung maju dan nembak zombie itu tepat waktu. Para pengunjung awalnya pada ngira kalau itu adalah efek spesial di resort, tapi pemandu wisatanya ngerasa ada yang gak beres. Mereka gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Dia kemudian nyalain lampu di atap mobil dan nyorotin sekitar, dan barulah kelihatan kalau para zombie udah ada di mana-mana. Mereka semua baru sadar kalau situasinya udah gawat, sehingga mereka langsung nembakin zombie-zombie yang mendekat. Pemandu wisatanya coba nyalain mobil buat kabur, tapi ternyata mobilnya udah rusak. Dia nyoba ngubungin ruang kontrol, tapi nggak ada jawaban. Sehingga mereka cuma bisa ngandelin diri mereka sendiri buat bertahan hidup. Jumlah zombinya banyak banget dan hampir ngerubungin seluruh tempat camping. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyoba naik ke atap mobil. Tapi, salah satu cowok kena gigit di tangannya dan akhirnya dia tewas mengenaskan. Untungnya, senjata mereka cukup kuat dan mereka akhirnya berhasil ngebantai semua zombie setelah beberapa saat. Kematian teman mereka bikin suasana jadi suram, dan mereka berdiam diri di atap mobil sampai subuh. Pas matahari udah terbit, Archer nanya soal sisa peluru mereka, dan semuanya pada bilang kalau pelurunya udah hampir habis. Louis ngusulin buat nunggu penyelamat aja, tapi pemandu wisatanya bilang kalau nggak bakal ada yang datang nyelamatin. Karena kalau terjadi keadaan darurat, seluruh pulau bakal otomatis ditutup, dan markas bakal ngebom seluruh pulau dalam waktu 2,5 jam. Satu-satunya cara buat kabur adalah nyampe ke pusat kontrol yang jaraknya beberapa kilometer dari situ. Pemandu wisatanya kemudian ngeluarin peta dan nunjukin rute kabur terdekat. Dia ngeyakinin mereka kalau nggak ada halangan, mereka harusnya bisa nyampe ke tempat aman. Mereka pun langsung berangkat dan nggak lama kemudian nyampe di pagar pelindung. Tapi gerombolan zombie udah deket banget di belakang mereka. Archer nyuruh yang lain pergi duluan, sementara dia sama pemandu wisatanya bakal stay di belakang buat ngelindungin mereka. Pas Melanie lagi lewat, tiba-tiba ada zombie yang nyerang dia dari dalam mobil, tapi Valerie cepet-cepet nembak zombinya. Setelah semuanya udah aman di seberang, Archer kemudian ikutan nyebrang. Tapi ternyata di sisi ini juga ada zombinya. Pemandu wisatanya kegigit di leher, dan sebelum ada yang bisa ngapa-ngapain, Louis langsung nembak dia. Tindakan tiba-tiba ini bikin Melanie takut banget. Louis coba jelasin, tapi Melanie ngerasa dia terlalu kejam. Namun Archer setuju dengan tindakan Louis. Katanya di dunia kayak gini, tindakan kayak gitu memang perlu. Dengar itu, Melanie cuman bisa tersenyum kecut. Beberapa saat kemudian, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka nyampe di pusat kontrol. Pas lagi ngelewatin bangunan yang udah ditinggalkan, terdengar suara geraman zombie memenuhi udara. Karena takut,
Mereka pun langsung sembunyi di sebuah ruangan buat nenangin diri. Dengan segerombolan besar zombie yang makin dekat, mereka harus cepet-cepet bergerak. Archer keluar duluan buat mastiin keadaan aman. Setelah itu diikuti sama Louis dan Melanie. Pas Valerie dan Jack mau nyusul, tapi ternyata koridornya udah penuh dengan zombie, sehingga mereka terpaksa berpisah. Mereka mengitari gerombolan zombie dan nyampe di pintu belakang. Dan di sana mereka nemuin zombie yang diikat. Valerie berhasil lolos dengan aman, tapi pas tiba giliran Jack, zombinya tiba-tiba kebangun. Dan ketika Valerie berusaha mati-matian buat nyelamatin Jack, namun dia justru kena gigit. Dan tahu akibatnya kalau digigit zombie, Valerie kemudian milih buat ngadepin gerombolan zombie sendirian, ngasih yang lain waktu buat nyelamatin diri. Setelah nunggu lama banget, akhirnya mereka bertiga ngeliat Jack, tapi dia lagi dikejar sama gerombolan zombie yang banyak banget. Mereka bertiga langsung melewati pagar, dan begitu Jack udah aman di dalam, Melanie langsung nutup pintu besinya, pas banget sebelum mereka kena serbu. Melanie kemudian nyamperin Jack buat nanyain Valerie, dan Jack ngasih tahu kalau Valerie nggak selamat. Mereka berempat akhirnya nyampe di pusat kontrol dan ngebuka pintu baja, tapi ruangan itu gelap banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa masuk aja, walau suasananya bikin merinding. Di tengah jalan, tiba-tiba koridornya nyala lampu merah, dan hawa panas mulai mengisi lorong itu. Archer kemudian ngebungkus tangannya pakai baju buat ngelindungin dari panas, dan akhirnya berhasil ngebuka penghalang panas itu. Mereka kemudian nyebrang ke ruangan lain, ngira kalau udah aman, tapi tiba-tiba ada zombie yang jatuh dari atas dan langsung gigit Jack. Archer kemudian ngebunuh zombinya, tapi sayangnya Jack udah nggak ketolong lagi. Sekarang cuma tinggal 3 orang yang selamat. Mereka pun masuk ke ruangan berikutnya yang gede banget dan berisi tenda-tenda yang sangat banyak. Ternyata sebelum jadi resort, pulau ini dulunya adalah kamp pengungsian. Dan itulah rahasianya, kenapa jumlah zombie di pulau ini nggak habis-habis, yaitu karena pemilik resort dengan sengaja ngubah para pengungsi jadi zombie agar bisnis mereka terus berjalan. Pas lagi ngebahas soal itu, segerombolan zombie tiba-tiba keluar dari tenda-tenda itu, sehingga mereka bertiga harus kabur lagi. Archer coba nutup pintunya, tapi dia malah ketangkep sama zombie-zombie yang mengejar. Melanie langsung bantuin dia, tapi Louis bukannya bantuin, dia malah manjat rantai dan kabur ninggalin mereka. Ngerti kalau keadaannya udah gawat banget, Archer kemudian nyuruh Melanie buat kabur duluan dan berjanji kalau dia bakal nyusul. Tapi pas Melanie udah aman, Archer ternyata milih buat stay di situ. Dia tahu kalau dia nggak bisa kabur dan nyuruh Melanie buat pastiin kejahatan resort itu terungkap ke seluruh dunia. Archer pun akhirnya tewas dimakan oleh para zombie-zombie itu. Dengan waktu tersisa 16 menit sebelum ledakan terjadi, Melanie ngikutin tanda panah ke arah kantor. Namun sialnya, tempat itu juga penuh banget dengan zombie. Pas dia mau kabur, Louis nongol di pintu dan langsung nutup pintunya. Dia kemudian minta maaf dan ngaku kalau dia udah kena gigit juga. Melanie kemudian nodongin pistol ke arahnya, tapi dia ragu-ragu buat nembak. Dan karena nggak tega buat ngebunuh pacarnya itu, dia pun ngasih pistolnya ke Louis. Ngerti maksud Melanie, Louis kemudian ngambil pistolnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Melanie cepet-cepet ngambil pistolnya dan kabur sebelum zombie-zombie nyampe ke dia. Melanie lari secepatnya ngelewatin gedung itu sampai akhirnya tiba di ruang kontrol. Dan di sana dia langsung ditarik Sadie yang sedang sembunyi. Waktu sekarang tinggal 5 menit lagi sebelum tempat itu meledak. Sadie kemudian ngasih tahu Melanie soal jalan kabur darurat meskipun jalannya penuh zombie. Dan buat sampai ke sana, mereka harus ngalihin perhatian zombie-zombie itu dulu. Tapi, Melanie yang marah banget dengan perbuatan Sadie sebagai dalang di balik resort zombie, dia pun gak mau kerja sama. Suasana makin tegang, Sadie nyoba ngerebut pistol dari Melanie, tapi suara ribut mereka malah bikin zombie-zombie makin deket. Pas Sadie berhasil ngambil pistolnya, pintunya jebol dan dia pun langsung dicabik-cabik sama zombie-zombie itu. Sementara Melanie langsung pakai kesempatan itu buat melarikan diri. Pas hitungan mundur menuju ledakan mencapai 0, Melanie ngibrit keluar dari ruang kontrol dengan gerombolan zombie yang mengejar di belakangnya. Pesawat militer yang ditugasin buat ngebom pulau itu datang tepat waktu. Puluhan bom mulai berjatuhan dan ngehancurin seluruh area. Dengan nekat, Melanie loncat ke laut, pas banget sebelum dia kena ledakan. Dia noleh ke belakang dan ngeliat pulau itu udah jadi lautan api, sebuah pemandangan yang mengerikan, sekaligus jadi akhir dari semuanya. Beberapa saat kemudian, helikopter penyelamat pun datang dan ngebawa Melanie balik ke kota. Dan setelah kejadian itu, Melanie kemudian ngungkapin semua kejahatan yang terjadi di resort itu, bikin heboh semua masyarakat.